Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridi Kasna. Di sini saya akan menampilkan sebuah video simulasi menjadi pembina pramuka, yaitu dari SKU golongan penegak laksana nomor 22 dengan materi dapat menyebutkan penyebab dan cara pencegahan penyakit infeksi, penyakit degeneratif, dan penyakit akibat perilaku tidak sehat. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, upacara pembukaan latihan pramuka akan segera dimulai. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat gerak. Tegak gerak. Laporan pemimpin upacara. Lapor, upacara pembukaan latihan tanggal 17 April 2021 segera dimulai. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih. Kepada bendera merah putih, hormat gerak. Tegak gerak. Pembacaan teks Pancasila diucap ulang oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan dasar dharma. Amanat pembina upacara. Untuk hatian, istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita semua dapat berkumpul bersama-sama. Kakak ucapkan terima kasih kepada petugas upacara pada hari ini yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Adapun agenda pada hari ini yaitu dengan melaksanakan materi dari SKU nomor 22, yaitu tentang penyebab dan cara pencegahan penyakit infeksi, penyakit degeneratif, dan penyakit akibat perilaku tidak sehat. Semoga adik-adik semua dapat menjalankan rangkaian kegiatan ini dari awal sampai akhir dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Pembacaan doa. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Laporan pemimpin upacara. Lapor, upacara pembukaan latihan telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Siap bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat gerak. Tegak gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Nah, sebelum ke materi, seperti biasa, kakak akan melakukan pemeriksaan kehadiran. Nah, sekarang untuk setiap ketua sangga dipersilahkan untuk memeriksa kehadiran anggotanya masing-masing. Kakak beri waktu 5 menit, silahkan. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu penyebab dan cara pencegahan penyakit infeksi. Nah, di sini sebelumnya, apakah ada yang bisa menyebutkan bagaimana apa saja penyebab dan cara pencegahan dari penyakit infeksi tersebut? Ayo, silahkan untuk yang bisa. Contohnya corona, TBC, malaria, tetanus. Penyebab corona bisa karena berjarak dekat dengan orang yang terinfeksi, memegang daerah wajah oleh tangan yang sudah terkontaminasi virus, tertular karena batuk, bersin dari orang yang terinfeksi. Pencegahan corona bisa dengan menjaga jarak saat berkomunikasi, memakai masker ketika melakukan kegiatan atau di keramaian, mencuci tangan dengan bersih menggunakan air mengalir dan sabun, menghindari jarak dekat dengan pasien yang terinfeksi. Nah, tadi teman kalian sudah ada yang menyebutkan di mana apa saja dari penyebab dan cara pencegahan penyakit infeksi itu sendiri. Nah, sekarang mari kita bahas bersama-sama. Betul ya, tadi yang pertama itu ada corona. Nah, corona ini sudah menjadi pandemi sejak tahun 2020. Disebabkan karena apa? Karena virus corona. Nah, awalnya gejalanya itu diketahui dari hewan ke manusia ditularkan. Namun setelah diketahui ternyata juga dari manusia ke manusia. Apa saja sih penyebab faktor yang bisa menyebabkan penyakit corona ini? Pertama, bisa karena tidak sengaja terkena percikan droplet dari orang yang ternyata sudah terinfeksi corona, misalkan dari batuk, bersin, bernyanyi, berbicara. Yang kedua, karena apa? Bisa karena kita terlalu sering memegang area wajah, mata, hidung, mulut, ya. Dan ternyata tangan kita itu sudah terkontaminasi oleh virus. Yang ketiga, bisa karena dari udara, karena virus ini itu berupa partikel-partikel di udara yang mungkin saja kita tidak terlihat. Dan yang terakhir yaitu bisa karena kontak jarak dekat dengan orang yang ternyata sudah terinfeksi. Nah, lalu cara pencegahannya seperti apa saja?
cara pencegahannya itu bisa dimulai dari menerapkan menjaga jarak aman. Dengan apa? Menjaga jarak kita dengan orang lain 1 meter minimal ketika berkomunikasi. Yang kedua, bisa dengan menggunakan masker. Saat ini menggunakan masker itu menjadi suatu keharusan ya, apalagi ketika kita beraktivitas di tempat keramaian seperti ke sekolah, pergi berbelanja, beribadah, dan kegiatan lainnya. Yang ketiga, yaitu menerapkan perilaku hidup sehat bersih dengan mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun, yaitu 20-30 detik sampai bersih. Nah, kemudian bisa dengan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Meningkatkan daya tahan tubuh kita itu dengan apa contohnya? Tadi sudah ada yang menyebutkan bahwa contohnya misalkan dengan rutin berolahraga, memakan makanan yang sehat dan bergizi, ya betul. Terus menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Lalu kemudian kita ketika ada orang yang sudah diketahui terinfeksi virus tersebut, kita sebaiknya langsung menjaga jarak dengan orang tersebut. Kemudian bisa dengan memasak makanan itu sampai benar-benar matang. Ya, apabila diperlukan ya cuci terlebih dahulu makanan yang akan dimasak. Karena apa? Supaya terbunuh virus-virus dan bakteri yang mungkin saja berbahaya bagi tubuh kita. Dan yang terakhir bisa dengan pencegahannya, yaitu mengurangi dengan sering-sering memegang area wajah. Bisa saja tangan kita ini sudah memegang benda atau sudah terkontaminasi oleh virus secara tidak langsung, itu bisa menjadi jalan masuknya virus ke dalam tubuh kita. TBC bisa ditularkan dari orang terinfeksi saat batuk, bersin, atau berbicara. Pencegahan TBC bisa dengan melakukan vaksin, menutup mulut dan hidung ketika batuk dan bersin, menggunakan tisu dan masker, dan menjaga kebersihan. Penyakit selanjutnya yaitu ada TBC atau tuberkulosis. Nah, penyebab dari TBC ini yaitu karena bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ya, kenapa bisa menyebabkan orang lain juga terinfeksi? Bagaimana penularannya? Penyebabnya seperti apa? Nah, ketika orang yang ternyata memiliki TBC yang aktif, ketika batuk, bersin, berbicara, ya, atau meludah sembarangan, itu ternyata bisa membuat udara itu terkontaminasi, sehingga itu bisa menularkan ke orang lainnya. Nah, cara pencegahannya dengan seperti apa? Nah, tadi sudah ada juga yang menyebutkan beberapa. Yang pertama bisa dengan melakukan vaksinasi. Vaksinasi ini tuh bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Nah, biasanya ini direkomendasikan bagi bayi ya. Yang kedua itu ada dengan melakukan penerapan etika batuk dan bersin. Penerapan etika batuk dan bersin seperti menutup mulut, menutup hidung ketika kita bersin ya, menggunakan tisu, menggunakan masker. Kemudian apalagi? Ya, menjaga kebersihan itu adalah salah satu hal yang penting. Seperti apa? Mencuci tangan kita dengan baik dan benar. Lalu membuang tisu, membuang masker yang telah kita gunakan. Jangan sampai disimpan berhari-hari atau digunakan terus-menerus. Dan yang terakhir bisa dengan menerapkan gaya hidup sehat. Seperti apa? Makan makanan yang bergizi. Lalu apalagi membiarkan udara bersih itu masuk ke dalam rumah kita ya. Contohnya seperti itu. Malaria bisa karena gigitan nyamuk. Ibu yang mengandung ketika terinfeksi bisa menularkan kepada bayi yang dikandung. Pencegahan malaria bisa dengan menggunakan obat anti nyamuk, memakai lotion anti nyamuk, menjaga kebersihan rumah dan sekitarnya. Yang ketiga ada penyakit malaria. Nah, penyakit malaria ini disebabkan oleh parasit malaria yang masuk ke dalam aliran darah di tubuh kita. Tadi sudah benar ya, ada yang menyebutkan bahwa salah satu penyebabnya itu karena gigitan nyamuk. Nah, gigitan nyamuk ini menjadi salah satu penyebab paling besar untuk penyakit malaria. Selain itu ada apa saja? Ada karena transfusi darah yang ternyata dari orang yang sudah terinfeksi malaria. Terus juga bisa dari ibu yang mengandung ya. Itu juga berpengaruh terhadap bayi yang dikandungnya. Ketika ibu hamil tersebut ternyata terinfeksi malaria, itu bisa membuat bayi yang dikandungnya pun ikut tertular. Kemudian apalagi yang keempat, yaitu bisa karena penggunaan jarum suntik bekas orang yang juga bekas orang yang sudah terinfeksi malaria. Nah, cara pencegahannya seperti apa saja? Nah, yang pertama bisa dengan apa? Kita bisa memasang obat anti nyamuk di sekitar kita, misalkan ketika malam hari. Agar apa? Untuk mencegah adanya nyamuk-nyamuk yang mungkin saja bisa menyebabkan malaria. Yang kedua, bisa menggunakan kelambu saat tidur. Itu juga bisa mencegah untuk tubuh kita agar tidak terkena gigitan nyamuk. Yang ketiga, bisa menggunakan lotion anti nyamuk. Nah, lotion anti nyamuk juga sama, itu salah satu cara untuk mencegah tubuh kita itu digigit oleh nyamuk. Dan yang keempat adalah salah satu hal yang paling penting ya, yaitu dengan tetap menjaga kebersihan, apalagi lingkungan sekitar kita, untuk meminimalisir tidak terbentuknya sarang-sarang nyamuk ya. Tetanus bisa disebabkan oleh masuknya benda seperti serpihan kayu atau paku tidak mendapat vaksin tetanus. Selanjutnya ada apa? Ada penyakit tetanus. Tetanus ini disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani yang bisa ditemukan di tanah, debu, kotoran binatang. Nah, virus ini, bakteri ini masuk ke dalam tubuh kita ini melalui luka. Nah, ketika kita terluka, mungkin saja bakteri ini masuk bersama luka, lalu bisa membentuk racun dan akhirnya mengganggu saraf otot di tubuh kita. Adapun faktor penyebab lainnya yaitu seperti karena gagalnya vaksinasi dan perawatan untuk tetanus. Nah, yang kedua bisa karena dengan kita luka itu lebih mudahnya masuk spora tetanus ke dalam luka kita. Dan yang ketiga bisa karena masuknya benda asing seperti serpihan kayu, terus juga paku. Nah, cara pencegahannya bagaimana? Cara pencegahannya bisa melakukan vaksinasi. Ada vaksinasi tetanus sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, kita harus lebih berhati-hati ketika melakukan aktivitas, apalagi ketika aktivitas itu ternyata aktivitas yang beresiko lebih berat untuk menyebabkan luka.
air yang bersih ya. Kemudian bisa menutup luka dengan perban. Untuk apa? Agar mencegah masuknya bakteri-bakteri yang lain itu ke dalam luka kita. Dan yang terakhir, tentunya kita harus tetap menjaga kebersihan. Contohnya hipertensi, diabetes mellitus, jantung. Penyebab hipertensi bisa karena umur, faktor keturunan, mengkonsumsi garam berlebih, kurangnya aktivitas fisik. Pencegahan hipertensi bisa dengan mengurangi konsumsi kandungan garam tinggi, memperbanyak makanan sehat seperti buah-buahan dan sayur, olahraga secara teratur. Nah, tadi sudah ada beberapa contoh yang disebutkan oleh teman kalian. Yang pertama ada hipertensi. Hipertensi ini penyebabnya apa saja? Bisa karena faktor umur, adanya riwayat keluarga atau faktor genetik yang tidak bisa dikendalikan begitu saja. Terus karena kebiasaan merokok, obesitas, kurangnya aktivitas fisik, atau juga bisa karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan dengan kandungan garam tinggi, kecanduan alkohol dan juga stres. Nah, cara pencegahannya seperti apa? Tadi juga sudah ada beberapa teman kalian yang menyebutkan cara pencegahan dari hipertensi dan sudah benar. Nah, sekarang kita bahas lagi bersama-sama. Cara pencegahannya yaitu yang pertama, bisa dengan mengurangi untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung garam tinggi. Yang kedua, lebih banyak mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi dan seimbang. Yang ketiga, menghindari merokok, mengurangi atau menghindari juga minuman alkohol. Terus, apalagi? Selanjutnya bisa dengan olahraga secara teratur. Karena dengan olahraga secara teratur, itu bisa meminimalisir penyebab hipertensi karena agar saraf-saraf tubuh kita ini tidak kaku. Selanjutnya, bisa dengan menjaga pikiran kita agar tetap rileks dan sehat. Diabetes mellitus bisa disebabkan karena mengkonsumsi makanan karbohidrat berlebih seperti nasi, tepung putih, mengonsumsi makanan dan minuman dengan gula tinggi, kurangnya aktivitas fisik. Pencegahan diabetes mellitus diantaranya mengurangi konsumsi makanan dan minuman dengan gula tinggi, memperbanyak makanan tinggi serat seperti sayuran dan buah, berolahraga secara rutin. Selanjutnya ada diabetes mellitus atau diabetes tipe 2. Nah, diabetes ini sudah benar, tadi ada beberapa penyebabnya ya yang sudah disebutkan teman kalian. Nah, yang pertama bisa karena tubuh kita kurang dalam memproduksi insulin sehingga kadar glukosa dalam tubuh kita itu di luar batas normal. Yang kedua, bisa karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang berkarbohidrat tinggi dan serat seperti apa? Nasi putih, tepung putih, roti, pasta itu adalah contoh-contoh makanan yang ternyata bisa dengan mudah berubah menjadi glukosa. Nah, dan bisa membuat berat badan kita itu berlebih. Nah, selanjutnya bisa karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan dengan lemak jenuh, lemak trans yang ternyata tanpa kita sadari itu bisa membuat gula darah kita itu melonjak. Nah, selanjutnya yaitu sudah pasti ya karena dengan makan makanan manis, minuman manis dengan gula tinggi, minuman bersoda, minuman alkohol yang apabila kita dikonsumsi secara rutin setiap hari itu bisa menyebabkan diabetes. Nah, kemudian penyebab lainnya yaitu karena kurangnya aktivitas fisik. Nah, apalagi untuk lanjut usia ya itu bisa beresiko terkena diabetes karena memang kurangnya aktivitas fisik. Dan yang terakhir itu karena adanya riwayat keluarga diabetes. Nah, cara pencegahannya seperti apa saja? Yang pertama, kita bisa tetap menjaga berat badan tubuh kita supaya tetap ideal dengan mengatur pola makan kita secara seimbang dan mengurangi makanan-makanan dengan lemak yang tinggi ya. Terus kemudian bisa dengan mengurangi makanan dan minuman manis, memperbanyak makanan yang tinggi serat dan bagus untuk kesehatan seperti buah-buahan, sayur-sayuran. Dan kemudian juga kita bisa melakukan olahraga secara teratur ya. Jangan sampai kita terlalu lama depan televisi berjam-jam tanpa melakukan aktivitas fisik. Nah, yang terakhir juga bisa dengan menjaga pola pikir kita agar tetap sehat. Penyakit jantung penyebabnya diantara lain karena faktor keturunan, faktor usia, dan gaya hidup tidak sehat seperti kurangnya aktivitas fisik. Pencegahan penyakit jantung bisa dengan mengkonsumsi makanan yang sehat seperti buah-buahan dan sayuran, mengurangi dan menghindari kebiasaan merokok, dan rutin berolahraga. Selanjutnya yaitu ada penyakit jantung. Penyakit jantung ini juga disebabkan oleh karena beberapa hal. Yang pertama bisa kelainan katup jantung. Yang kedua karena adanya faktor keturunan dari keluarga atau genetik yang tidak bisa diubah begitu saja. Terus yang ketiga bisa karena kurangnya aktivitas fisik ya, karena gaya hidup tidak sehat, banyaknya mengkonsumsi makanan-makanan berkarbohidrat tinggi, aktivitas fisik yang tidak seimbang, gaya hidup tidak sehat misalnya karena kurangnya olahraga ya, terlalu banyak makanan karbohidrat, kurangnya aktivitas fisik, kebiasaan merokok, lalu bisa karena faktor usia karena seiring dengan bertambahnya usia kita itu bisa meningkatkan resiko terkena jantung. Kemudian kita masuk ke cara pencegahan penyakit jantung apa saja. Yang pertama bisa dengan mengkonsumsi makanan dengan tinggi serat, rendah gula dan rendah lemak. Kemudian apalagi menghindari untuk merokok atau terkena paparan asap rokok. Kemudian bisa memeriksa gula darah kita, kolesterol ya dengan secara teratur. Terus tekanan darah juga bisa kita periksa secara teratur. Kemudian melakukan olahraga secara teratur juga agar setiap hari kita melakukan aktivitas fisik minimal itu 30 menit setiap hari. Contohnya obesitas, MAH, dan kanker paru-paru. Penyebab dari obesitas diantaranya karena kehamilan, mengkonsumsi makanan dan minuman dengan kalori tinggi, serta faktor keturunan. Pencegahan terhadap obesitas bisa dengan mengkonsumsi makanan bergizi secara seimbang, rutin berolahraga, banyak meminum air mineral, mengurangi makanan dengan gula, garam, dan lemak agar tidak berlebihan. Kita masuk ke penyebab dan cara pencegahan dari penyakit akibat perilaku tidak sehat. Di antaranya tadi sudah disebutkan. Yang pertama itu ada obesitas. Nah, apa saja sih penyebab dari obesitas tersebut? Yang pertama itu bisa karena kita mengkonsumsi makanan dengan minuman yang berkalori tinggi terlalu berlebihan tanpa dibanding dengan aktivitas fisik yang seimbang. Nah, kemudian bisa juga karena faktor usia, karena faktor kehamilan, karena faktor keturunan keluarga, dan juga karena penyakit medis tertentu atau obat-obatan tertentu. Nah, kemudian cara pencegahannya seperti apa saja? Di antara pencegahannya itu tadi sudah ada yang saya menyebutkan juga
juga. Nah, kita bahas kembali ya. Nah, di antaranya yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang, yaitu misalkan dengan membatasi karbohidrat, membatasi makanan dengan lemak jenuh, ya, dengan garam yang tinggi itu juga dikurangi. Lebih banyak memperbanyak makan makanan yang tinggi serat seperti sayur-sayuran, buah-buahan, terus juga bisa dengan membatasi gula, membatasi garamnya, membatasi lemak jenuhnya. Nah, kemudian bisa dengan melakukan olahraga secara teratur. Olahraga secara teratur ini penting ya untuk mencegah obesitas, dimulai dari jogging, bersepeda, jalan kaki, apa saja asalkan ada aktivitas fisik, dimulai dari yang sederhana. Nah, kemudian juga pencegahannya itu bisa dengan tidur yang cukup, karena tidur itu bisa menjaga kestabilan berat badan kita ternyata. Kemudian banyak minum air mineral ya. Yang selanjutnya bisa dengan menghindari rokok ya, itu juga salah satu pencegahan dari obesitas. Kemudian kita bisa juga mengelola stres kita agar pikiran kita juga tetap sehat. Penyakit mah bisa disebabkan karena kebiasaan makan terlalu cepat, mengkonsumsi makanan pedas berlebihan, dan stres. Pencegahan mah bisa dilakukan dengan menjaga pola makan, membatasi konsumsi makanan pedas, menjaga pikiran agar tetap sehat dan tidak stres. Kanker paru-paru diantaranya disebabkan karena kebiasaan merokok, faktor genetika, dan menghirup zat yang berbahaya. Pencegahan kanker paru-paru diantaranya bisa dengan menghindari rokok atau asap rokok, banyak mengkonsumsi makanan bergizi secara seimbang, olahraga secara teratur, memakai masker saat berada di lingkungan banyak gas atau asap berbahaya. Nah, penyakit mah ini disebabkan karena kenaikan asam lambung. Nah, kenaikan asam lambung ini itu bisa disebabkan karena beberapa hal, yaitu diantaranya bisa karena pola makan yang tidak teratur, makan makanannya itu terlalu cepat ya, terus juga bisa karena stres, lalu bisa karena juga kebanyakan makan makanan yang pedas. Cara mencegahnya dengan apa? Dimulai dari yang sederhana, bisa dengan menjaga pola makan kita secara teratur. Yang kedua, pola makan kita itu harus seimbang dan jangan makan terlalu cepat. Terus mengurangi makan makanan dengan makanan yang pedas. Selanjutnya yaitu mengurangi juga makanan minuman yang mengandung kafein. Nah, kemudian bisa dengan mencegahnya mah itu jangan sampai mengkonsumsi obat-obatan yang ternyata bisa membuat nyeri pada lambung kita. Dan yang terakhir yaitu bisa dengan menjaga pola pikir kita agar tetap pola pikir sehat, karena stres itu juga bisa memicu naiknya asam lambung. Benar bahwa kanker paru-paru ini beberapa penyebabnya itu karena faktor genetika, rokok, terus juga karena bisa zat atau gas yang terhirup secara terlalu sering, itu juga bisa faktor penyebab kanker paru-paru. Namun faktor terbesar dari kanker paru-paru ini adalah rokok, karena rokok itu mengandung 60 zat yang berbahaya, dan itu ketika terus-menerus dikonsumsi oleh manusia itu bisa menyebabkan kanker paru. Nah, cara mencegahnya seperti apa saja? Cara terbaik untuk mencegah kanker paru itu yaitu dengan menghindari rokok, bahkan paparan asap rokoknya, karena dari paparan asap rokoknya saja pun bisa menyebabkan kanker paru. Yang kedua, bisa melakukan olahraga dengan teratur. Olahraga teratur ini bisa untuk mencegah kanker paru ya, karena aktivitas fisik kita yang sehat. Kemudian bisa dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi serat dan bergizi, yang sehat seperti buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, karena itu bisa meminimalisir terjadinya kanker paru. Kemudian yang terakhir ada tetap menjaga kebersihan kita, baik kebersihan diri kita maupun lingkungan sekitar kita. Cara pencegahan selanjutnya yaitu dengan menggunakan masker di tempat-tempat yang ternyata banyak gas atau zat yang berbahaya yang mungkin saja bisa terhirup oleh kita. Lalu tetap menjaga pola pikir kita agar tetap sehat juga. Sekarang di sini kakak mempunyai beberapa gambar dan beberapa tabel yang belum selesai untuk dilengkapi. Nah, sekarang kalian harus mengisi tabel-tabel ini yang belum dilengkapi berdasarkan keterangan gambar yang ada. Nah, kakak persilakan untuk mengerjakan ini dalam waktu 30 menit. Jika sudah selesai, kalian bisa mengumpulkan nomor kerja ini untuk setiap sangga. Bagaimana adik-adik? Apakah sudah selesai? Jika sudah selesai, sudah dikumpulkan ya. Setelah ini kita akan melaksanakan upacara penutupan di lapangan upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor, upacara penutupan latihan tanggal 17 April 2021 siap dilaksanakan. Siap, laksanakan. Penurunan bendera merah putih. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Amanat pembina upacara. Untuk perhatian, istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak ucapkan terima kasih kepada petugas upacara dan adik-adik semua yang telah mengikuti kegiatan latihan pada hari ini dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga untuk kedepannya, dengan adanya latihan pramukaan ini, adik-adik tetap semangat untuk mengikutinya. Sekian dari saya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Pembacaan doa. Untuk menutup kegiatan latihan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa bersama-sama. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor, upacara penutupan latihan telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara.